Namamu ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah segala pujian kami Tuhan menjadi dupa harum di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan kami buka hati kami, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang pimpin, Engkau yang memberikan hikmat-Mu pada kami. Biarlah apa yang kami terima hari ini menjadi ucapan syukur kami, menjadi kekuatan kami, menjadi langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, hari ini mungkin saya double semua ya, pujian, juga main gitar, begitu juga membawakan firman Tuhan. Mungkin suatu hari nanti ya ibu-ibu juga bisa memimpin puji-pujian. Ya. Jadi semua bisa melayani Tuhan. Mungkin dalam hati, wah aku kan nggak bisa. Ya mungkin ibu-ibu bisa mengatakan, apalah Salom, mari kita memuji Tuhan lagu ini. Setelah itu mari kita lagu ini lagi. Nggak masalah. Semuanya kalau dari dasar hati kita yang terdalam, Tuhan memperkenankan kita semua. Biarlah kita di dalam pengiringan pada Tuhan Yesus, kita bertumbuh dan lebih dewasa. Ibu-ibu, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan tentang jangan khawatir akan hari esok. Mari kita buka di dalam kitab Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34. Sudah semuanya? Iya. Ya, pelan-pelan ya. Sudah semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan di sini dikatakan jangan kamu khawatir ya akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kalau dipikir benar enggak, saudara? Kita hanya disuruh memikirkan hari ini saja. Kita tidak usah memikirkan hari esok. Ini benar enggak sih omongannya Tuhan Yesus? Mungkin saudara bisa bertanya-tanya gitu. Siapa dari ibu-ibu semuanya di sini, begitu juga saya, pernah khawatir? Sering khawatir lah. Sering saya, namanya ibu-ibu. Ya, sebenarnya bukan hanya ibu-ibu, semuanya orang khawatir. Tetapi di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Itu adalah suatu pertanyaan bagi kita semua. Kenapa kok Tuhan Yesus sampai mengatakan seperti esok, seperti itu? Sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Mungkin ada dari kita, kalau begitu kita mencari nafkah hari ini, ya, kita mencari rezeki, kita cari makan hari ini cukup untuk kita hari ini. Mungkin kita mendapatkan hari ini rezeki 100.000. Apakah kita harus menghabiskan satu hari seperti firman Tuhan ini? Kan firman Tuhan hari ini kan biasa ada kesusahannya sendiri. Kita tidak usah khawatir. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir kenapa Tuhan Yesus sampai berbicara seperti itu. Kalau kita melihat di orang-orang di luar sana, di mana 2 tahun corona, ya, banyak usaha-usaha yang hancur lebur. Banyak orang khawatir bagaimanakah selanjutnya dari usahaku. Tetapi di sini firman Tuhan diminta kepada kita semuanya untuk tidak khawatir. Sebab khawatir itu manusiawi. Semua manusia khawatir. Ya, kita kadang-kadang naik, ibarat kata mobil saja ya, dengan kecepatan tinggi, kita khawatir nanti nabrak. Apalagi yang naik pesawat, hujan-hujan. Khawatir nanti jatuh gimana? Jatuhnya itu nanti ke air atau ke tanah. Benar, kekhawatiran itu ada. Tetapi di sini firman Tuhan, Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk berpikir bahwasannya di sini Tuhan Yesus tidak meminta kepada kita cari hari ini makan, sudah dihabiskan, besok tidak. Maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya Tuhan Yesus, kita harus mensyukuri hari ini apa yang kita terima. Kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah munafik, ya. Hari ini aku kok keadaanku seperti ini. Bagaimana nanti makanku? Kekhawatiran-kekhawatiran itu keluar. Tetapi Tuhan Yesus meminta apabila kita diberi kesempatan hari ini, mungkin berkat itu besar atau kecil, kita tetap bersyukur. Sebab saudaraku, kenapa Tuhan Yesus sampai mengatakan sebab hari esok itu ada kesusahan sendiri? Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hanya terlalu khawatir memikirkan besok gimana, saudara tidak tahu, ibu-ibu kita semuanya, bukan hanya orang yang tua yang
cepat dipanggil Tuhan. Mungkin yang muda, yang anak-anak juga dipanggil. Makanya kita harus bersyukur keadaan hari ini. Mungkin besok kita masih bisa membuka mata. Kita bisa bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Itulah artinya. Sebab firman Tuhan, ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan gimana? Berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya, kalau kita, kenapa Tuhan Yesus kok mengajarkan hanya secukupnya? Mungkin di pengajaran-pengajaran di gereja-gereja kan, kita kan anak Allah, kita itu akan diberkati dengan limpah. Orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kenapa kok semuanya kok bertolak belakang? Di sini Tuhan Yesus mengajarkan suruh berdoa, berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Kok tidak berilah pada hari ini makanan yang melimpah? Sebab apa yang kita minta kepada Bapa kita, pencipta langit dan bumi, pasti bisa memberikan dengan limpah. Tapi kok hanya disuruh berdoa, berilah pada hari ini makanan yang secukupnya. Saudara, saya bertanya kepada ibu-ibu ya semuanya. Mungkin setiap hari ibu-ibu pekerjaannya seperti itu, ya. Mungkin pendapatan satu hari dikatakan 50.000. Nah, hari ini kita dapat berkat oleh Tuhan, diberkati Tuhan 1 juta. Nah, mungkin kita mempunyai pikiran, udah mempunyai uang 1 juta, ngapain besok kita kerja? Liburan 1 minggu lah. Kalau orang Jawa nak kayak awak, ya kita tiduran dulu lah, kan uang ada. Begitu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita itu sudah diberi limpah, kadang-kadang kita itu lupa berdoa, kita lupa mengucap syukur. Itulah, kalau kita sudah cukup 1 juta, untuk apaan ini? Ya kita pergi ke mall, sebenarnya hari ini untuk ibadah, untuk memuji Tuhan. Yang paling kecil saja kita terus lupa tidak berdoa lagi. Kalau setiap hari, Tuhan berilah rezeki hari ini, biar supaya saya dapat ya rezeki untuk bisa menyambung hidup. Mungkin seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita selalu bersyukur. Bukannya kita tidak boleh berdoa, minta kelimpahan, itu tidak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita itu untuk selalu mensyukuri hari ini. Mungkin ada kelimpahan, ya kita tabung mungkin untuk hari esok. Kalau Tuhan masih memperkenankan hidup kita. Ibu-ibu, ada 2 hal untuk kita semuanya ya, untuk bisa mengatasi segala kekhawatiran kita. Ada 2 hal. Ya, saya sering merenung. Setiap malam itu saya merenung. Saya teringat ibu-ibu di sini. Ya, mungkin keadaannya seperti ini, dia bekerja seperti ini. Saya sering merenungkan seperti itu. Walaupun ya secara materi saya juga tidak ada, saya tidak bekerja, tetapi saya percaya
bahwa Tuhan tidak pernah ya melalaikan setiap anak-anaknya. Benar saudaraku, kalau dipikir saya tidak bekerja, tapi saya bisa makan, bisa minum, masih bisa pakai. Itulah karena kemurahan Tuhan. Makanya ada dua hal untuk mengatasi segala kekhawatiran kita. Yang pertama, bahwasanya Allah adalah Allah pemelihara. Ya. Allah adalah Allah pemelihara. Saudara tidak usah, ibu-ibu di sini tidak usah khawatir. Mungkin menurut pendapat orang-orang, ya, kalau hidup kita itu katakanlah di bawah kemapanan, ada orang yang berbicara, oh karena kamu itu dikutuk, karena kamu banyak dosa, makanya tidak diberkati oleh Tuhan. Itu perkataan yang bohong. Jangan pernah dihiraukan ada perkataan-perkataan seperti itu. Itu juga sering ada di gereja juga yang mengatakan seperti itu. Sebab saudara, ya ibu-ibu, kenapa ada saudara kita yang Kristen hidupnya mapan, naik mobil, ya, rumahnya besar, tidak kekurangan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, hidup kita seperti ini. Kita juga melihat di luar, kok orang-orang di luar Kristen kok berkatnya luar biasa. Ya. Kok aku kok seperti ini? Jangan pernah kita itu mengeluh dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai rencana di dalam setiap pribadi ibu sendiri-sendiri. Mungkin keadaan kita hari ini seperti ini. Kita harus bersyukur. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dengan keadaan kita seperti ini, kita harus selalu yaitu bersyukur, lebih dekat, selalu berdoa, minta Tuhan. Kalau kita pikir, ya ibu-ibu, orang kaya sama orang miskin, makannya itu apa? Kalau orang Indonesia, semua nasi. Apakah orang kaya itu makannya 5 bakul? Tidak, semua satu piring. Beda lauknya kali. Lauk kalau sudah masuk ya. Jenis nasinya, Iya. jenis berasnya. Tapi kalau masuk ke perut itu kan sama-sama kenyang. Iya enggak ibu-ibu? Orang susah makannya ikan asin sama jengkol. Nah ya, kan itu kan hanya di lidah. Lidah rasa itu kan hanya di lidah. Setelah masuk kerongkongan di sini, itu sudah nggak ada rasanya, apalagi di perut. Itu entah itu makan sate atau makan apa. Walaupun itu makan jengkol atau teri, rasanya sama. Sama. Enakan jengkol sama teri. Kalau makan daging Nah, ya. ayam, saya tahu. Apalagi ya, Kolesterol. ibu-ibu, maaf saja. Kalau sudah kenyang, itu kan perut nggak menampung, itu kan hanya dibuang juga. Sebenarnya itu sama. Orang kaya tidur di kasur, orang nggak punya tidur di tikar atau gimana, tidur kan sama juga. Itulah kalau kita menggali sebenarnya hidup itu untuk apa sih? Hidup ini kita harus bersyukur. Apalagi kita orang-orang yang dimenangkan, dipilih oleh Tuhan, ditarik oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Kita wajib yaitu bersukaria, bersyukur bahwasanya aku walaupun tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, tetapi aku nanti kelak mempunyai segalanya di kekalan nanti bersama Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita pegang.
Makanya Allah adalah Allah pemelihara. Apalagi kalau kita sering membaca firman Tuhan ya, dikatakan burung di udara saja yang tidak pernah menanam, Tuhan pelihara, dia bisa makan. Apalagi kita yang dikatakan ya ciptaan yang paling sempurna dari antara ciptaan-ciptaan. Selain itu, kita adalah orang tebusannya, kita adalah anak-anaknya. Tuhan pasti pelihara. Itulah, saudara, ibu-ibu di sini, biarlah kita menyadari bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Jangan pernah, kok Tuhan memelihara kok hidupku seperti ini. Seperti saya katakan tadi, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Dengan keadaan kita seperti ini, kita tetap seperti ya janda yang minta keadilan, minta supaya permasalahannya itu katakan dari pengadilan itu dikatakan diselesaikan atau dibela oleh hakim. Ya saudaraku, terus di firman Tuhan dikatakan kan, ada hakim yang lalim dengan seorang janda. Orang janda ini setiap hari mengetuk pintu ke hakim yang lalim. Tapi hakim yang lalim itu tidak pernah mungkin membuka sebentar. Wah, orang itu gak punya apa-apa. Tapi selalu merepotkan aku. Pagi-pagi sudah ketuk-ketuk. Ternyata orang ini. Setiap hari. Akhirnya hakim yang lalim ini menolong permasalahan dari seorang janda ini. Begitu juga Allah kita, Allah yang kasih, pasti menolong kita. Di mana hakim yang lalim mau membela perkara dari janda ini. Makanya ibu-ibu, kita harus menyadari, kita mengerti bahwa setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kalau yang pertama, Allah adalah Allah pemelihara, dan yang kedua, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita mendengar menyerahkan sepenuh ya hidup kita kepada Tuhan, saya ingat dari cerita-cerita zaman dahulu, apalagi di zaman Alkitab. Apabila orang itu dijadikan budak belian, jadi budak itu tidak mempunyai hak lagi. Ibarat kata tuannya itu mau memukul atau menendang atau setiap hari enggak saya kasih makan, itu enggak masalah. Sebab budak belian itu tidak mempunyai hak atas hidupnya sekecil pun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita ini dikatakan seperti pujian mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Begitu juga kita itu adalah orang-orang berdosa yang layak masuk ke dalam jurang kebinasaan.
tetapi oleh penebusan, oleh Tuhan kita, oleh Tuhan kita dilayakkan. Makanya kita kadang-kadang disebut hamba-hamba Tuhan. Hamba itu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya sepenuh hidupnya. Sekarang kita bukan hidup dalam perhambaan lagi, tetapi kita adalah anak-anak yang merdeka. Makanya kita harus bergantung, menyerahkan 100% sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Apabila ibu-ibu hari ini merasa kekhawatiran terjadi, ingat firman Tuhan, bahwasanya Tuhan memelihara kita. Dan katakan, sepenuh hidupku aku serahkan padamu Tuhan, sebab Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah yang sudah mengangkat kami. Saudaraku, kalau kita sudah diangkat ya oleh ibarat kata oleh orang-orang dunia saja, udah kamu saya bebaskan dari hukuman, itu 100% sudah bebas. Kita menyerahkan, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, kita 100% menyerahkan kepada orang yang sudah menjamin kita. Maka dari itu, hari ini juga, mari kita serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Segala kekhawatiran kita, janganlah menjadi beban. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini, ya, supaya kita tidak usah khawatir, bahwasanya Tuhan selalu memelihara ibu-ibu di sini. Sebab, ya, kalau saya memberikan suatu ilustrasi, ya, berkat Tuhan itu tidak dinyana-nyana dari manapun. Saya juga begitu. Saya boleh kenal ibu-ibu di sini, itu semuanya karena rencana Tuhan yang indah. Seperti saya mempunyai rasa, ya, keinginan terus kesini. Karena saya menyadari bahwasanya Tuhan sudah memelihara saya. Aku menyerahkan sepenuhnya. Apa mungkin Tuhan memberkati saya, ya, akan saya salurkan kepada yang lainnya. Makanya saya sering, ya, omong-omong sama dia, kita nggak usah khawatir. Walaupun kamu belum bekerja, aku ya belum bekerja, kenyataan Tuhan memelihara, kita bisa berbagi. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya katakan, aku tidak khawatir. Mari ibu-ibu, kita cukupkan sekian renungan firman Tuhan. Kita pujikan, ya, aku tidak khawatir. Apa ya ibu-ibu? Iya. Iya, nyanyi dulu. Kita bersuka cita. Kalau ibu-ibu hari ini mungkin merasa berat hati, khawatir, katakan, pujikan ini, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia piara. Aku tidak khawatir, burung di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir,
Bapa di surga memelihara. Sebentar, kerendahan. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, aku tidak khawatir, udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan ibu-ibu di Tanah Tenggi ini. Ini semua karena kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, di mana kami boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan. Begitu juga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu hari ini mengatakan kami tidak harus khawatir, bahwasanya Tuhan kami tahu Engkaulah Allah kami yang luar biasa, Engkaulah Allah kami yang dahsyat, Engkau yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ingat bunga di padang Engkau hiasi, burung yang tidak menanam Tuhan Engkau pelihara juga Tuhan. Lebih-lebih kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, kami lebih dari itu semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap Tuhan selalu bersyukur dan bersyukur. Kami tidak khawatir Tuhan dengan apa yang menjadi rencana-rencana kami. Ibu Uso sama-sama. Ada ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati lebih dari sekarang. Amin. Berarti satu titip buat Culan. Oh iya iya. Tadi ya Bu Bina. Iya benar. Nah, kamu ini tidak sini. Di warungnya. Yang ini beda lagi. Beda ya. Kasih dulu. Iya dan tadi ikat deh. Pokoknya tinggal lain aja kalau ikat pakai ikat deh. Satu-satu aja kan yang dengan pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidupku, kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
ulangi sekali lagi. Kekuatan hidupku, dan Yesus tiada pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus saja Engkau Tuhan, agar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, goyah selamanya. Kami minta ingat angkat dalam doa pembukaan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaan, Haleluya. di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada Haleluya. dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Terima kasih Dan Tuhan. janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan saat ini kami bisa berkumpul kembali bersama mama-mama kami untuk bersyukur bersama dan memuliakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini ibu-ibu ada sukacita. Puji Tuhan. Tuhan, sebelumnya mari kita pujikan pujian yang mengatakan Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, datang mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, datang mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang dari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus hidup,
hari esok. Sebab Yesus hidup, Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Puji Tuhan. Pujian mengatakan sebab Yesus hidup ada hari esok. Amin saudaraku. Pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,